warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Lukman Hakim. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan dengan materi yang kita akan bahas pada kali ini tentang keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana hubungan manusia dan sejarah. Jadi antara sejarah dengan manusia itu saling keterkaitan, karena yang membuat sejarah itu adalah manusia itu sendiri. Oke. Jadi peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah harus mempunyai ciri-ciri. Setiap ilmu tentu memiliki ciri-ciri. Sama halnya dengan sejarah yang selalu dikaitkan dengan peristiwa. Itu merupakan ciri khas daripada sejarah, tidak terlepas dari sebuah peristiwa. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, peristiwa tersebut berhubungan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Berikutnya, memperhatikan dimensi ruang dan waktu, kapan dan di mana. Jadi sejarah itu tidak terlepas dari dimensi ruang dan waktu, kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Berikutnya, peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Jadi sejarah itu bersifat kausalitas, tidak bersifat monokausal, dia bersifat holistik, artinya bersifat menghubungkan dengan peristiwa yang lain. Misalnya peristiwa proklamasi misalkan, ini tidak berdiri sendiri, jadi ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi. Berikutnya, adanya hubungan sebab akibat ya dari peristiwa tersebut. Jadi harus ada sebab akibat. Ketika ada sebab peristiwa itu terjadi, tentu ada dampaknya atau akibatnya. Atau akibatnya yang ditimbulkan. Seperti yang saya contohkan tadi tentang peristiwa proklamasi. Nah, peristiwa proklamasi terjadi, ya, tentu ada sebabnya. Ya, ada desakan dari golongan pemuda kepada golongan tua. Ada peristiwa Rengas Dengklok. Akibatnya, dampaknya kita merdeka sampai saat ini. Bagaimana dengan guna sejarah? Guna sejarah secara umum itu dibagi dua. Ada guna intrinsik dan ada guna ekstrinsik. Ya. Kalau guna intrinsik itu dan ekstrinsik itu manfaat sejarah dari sudut pandang keilmuannya. Ya, apa saja itu? Ya, kalau intrinsik, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai profesi. Jadi sejarah sebagai profesi, sebagai profesi misalnya guru sejarah, ada sejarawan. Itu
intrinsik apa ekstrinsik, ya, guna dari luar ya. Apa saja. Ini misalnya contoh. Saya Gajah Mada itu luar biasa ya. Dengan sumpah palapanya, siapa sih yang tidak kenal dengan Gajah Mada? Ya. Zaman kerajaan Majapahit, dia sangat terkenal. Bukan seorang raja, tetapi sangat terkenal dan luar biasa pengabdiannya terhadap kerajaan. Bung Karno misalkan mengagumkan Diponegoro hebat, ya, Diponegoro hebat, ya, Diponegoro hebat, bisa kita tiru perjuangannya. Ya. Dimana seorang Diponegoro itu sering dikenal dengan Perang Jawa ya, terjadi tahun 1825 sampai 1830. Itu dapat mengembarkan semangat pejuang-pejuang setelahnya. Itu adalah guna edukatif. Ya. Guna edukatif di sini maksudnya belajar sejarah untuk mempelajari banyak kearifan, banyak hal, kehebatan, kebijaksanaan tokoh dan peristiwa masa lalu. Jadi ketiga contoh di atas kita bisa tiru kearifannya, kehebatan mereka ya, kebijakannya seperti Soekarno ya, proklamator ya, dan yang lain. Ini sebagai contoh saja. Ya, ada juga ya ini ya. Guna instruktif ya, guna instruktif. Ya itu guna instruktif. Menyampaikan perkembangan pengetahuan untuk menambah wawasan nilai positif. Ya, jadi guna instruktif itu menyampaikan bagaimana perkembangan pengetahuan untuk perkembangan pengetahuan. Misalnya, bagaimana cara pembuatan logam di zaman purba, kekap genggam, revolusi industri Inggris, politik apartheid, itu ya. Perkembangan pengetahuan untuk menambah wawasan nilai positif. Itu ekstrinsik ya. Artinya ekstrinsik itu sebagai pendidikan moral ya. Sebagai pendidikan moral dapat dijadikan media penanaman nilai positif ya. Ini yang saya maksudkan, penanaman nilai positif ya. Saya dalam peribahasa Jawa ya, ginong pratikna, artinya selalu mengerjakan sesuatu yang baik dan membuang perilaku yang tidak sempurna. Banyak istilah-istilah yang ya, itu ya. Bahkan sejarah juga sebagai pendidikan politik ya, itu ekstrinsik sebagai pendidikan politik, dimasukkan agar setiap warga negara bisa mengenal dan memahami keberadaan ideologi negara serta memahami hak dan kewajiban. Sejarah juga sebagai pendidikan kebijakan ya. Kita bijak misalnya ya. Untuk menentukan sebuah kebijakan, pemerintah dan lembaga memerlukan latar belakang agar kebijakan dibuat tepat sasaran dan efektif. Sejarah juga sebagai pendidikan perubahan ya. Jadi sejarah sebagai pendidikan perubahan adalah sebuah kegagalan dalam kehidupan akan membuat seseorang melakukan introspeksi diri dan berusaha berubah ke arah yang lebih baik ya. Oke. Ini guna inspiratif ya. Jadi sejarah juga bagian dari guna inspiratif. Misalnya kita terinspirasi dengan pengalaman manusia pada masa lalu, dengan perahu bercadik berlayar ke India dan Cina ya, itu kan ya. Dengan bambu runcing melawan Belanda, mana mungkin menang. Sebuah melukis di dinding gua, pergerakan nasional modern, itu kan kita terinspirasi dengan perlakuan
manusia di zaman itu. Ya, kita jadikan inspirasi. Manusia dulu saja bisa hanya dengan perahu bercadik saja sampai ke India dan Cina. Ya, dengan bambu runcing pun bisa melawan Belanda. Begitu hebatnya dulu peradaban manusia dulu. Zaman praksara kita temukan banyak lukisan-lukisan dinding di gua. Ya. Pergerakan nasional, organisasi modern, pergerakan yang dapat menggugah daripada kesadaran nasionalisme kita. Jadikan kita inspiratif. Ya. Jadi menimbulkan banyak inspirasi penting dalam menanamkan nilai-nilai positif. Ya. Ya, ini ya. Nah, guna rekreatif ya. Jadi sejarah itu selain sebagai inspirasi ilmu, ternyata juga berguna untuk sebagai sarana rekreatif. Sarana rekreatif yang Eropa, India, Amerika seperti apa ya? Ya apa saja kita bisa keliling dunia, bisa pergi di tempat-tempat bersejarah. Itu namanya sarana rekreatif. Ya, karena kan kalau kita pergi di museum misalkan, kalau di kota Kendari ini, kalau di kota yang kita tahu hanya museum. Kalau kita pergi di museum itu banyak peninggalan purbakala, ya. Peninggalan kebudayaan manusia zaman praksara. Seakan-akan kita berada dalam kehidupan masa lalu, ya, seakan-akan bersentuhan dengan masa lalu. Saya tetap pergi tempat bersejarah. Kalau di kota Kendari ini ya tempat bersejarah yang banyak jejak-jejak peninggalan sejarahnya itu. Biasa kalau aku pergi di kota lama ya, di kota lama itu banyak perkuburan Belanda di Kendari, cari di sana. Atau pergi di Bandara Halboleo, di situ banyak peninggalan Jepang, ada bunker, ada pillbox, itu bentuk peninggalan Jepang yang masih ada sampai sekarang. Kalau kita kunjungi itu, kita seakan-akan berrekreasi masa lalu. Apalagi kalau di luar Sulawesi Tenggara ini yang banyak wisata-wisata bersejarah seperti di Jawa, di Borobudur, banyak lah ya, di museum Pancasila sana ya, banyak. Itu guna rekreasi sejarah, belajar sejarah maksudnya itu. Kisah peristiwa sejarah dapat dinikmati tanpa batasan ruang dan waktu. Ya, inilah guna edukatif. Belajar sejarah untuk mempelajari banyak kearifan, kehebatan, kebijaksanaan tokoh dan peristiwa masa lalu. Jadi tokoh-tokoh itu bisa kita jadikan inspirasi di masa kini. Ya, banyak tokoh-tokoh hebat yang kita jadikan inspirasi di masa kini ya, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, banyak tokoh-tokoh lain di luar dari sana, di luar dari Indonesia seperti Mahatma Gandhi, ya, banyak. Itu kita jadikan sebagai teladan kita. Nabi Muhammad, ya. Instruktif, menyampaikan perkembangan pengetahuan untuk menambah wawasan. Jadi itu guna instruktif, menyampaikan bagaimana perkembangan teknologi misalkan dari zaman ke zaman. Guna inspiratif, menimbulkan banyak inspirasi penting dalam menanamkan nilai positif. Guna rekreatif, kisah peristiwa sejarah dapat dinikmati tanpa batasan ruang dan waktu. Itu pengertian sejarah ya. Ya. Jadi itu tadi ya, guna keterkaitan manusia ya.
Jadi di akhir pembelajaran kita ini, coba ada tugas ini, ada 7 poin. Itu salah satunya jelaskan peran manusia dan waktu dalam sejarah. Bagaimana peran manusia dalam waktu dan sejarah. Jelaskan dimaksud alam hanya mempengaruhi sejarah manusia dan bukan sebagai penggerak dari sejarah manusia. Apa itu guna instruktif? Bukan contoh-contoh guna kreatif, edukatif, instruktif, dan inspiratif. Apa itu subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah? Menurutmu apa manfaat setelah mempelajari sejarah? Ini setelah mempelajari sejarah apa manfaat? Uraikan keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keterkaitannya, sebenarnya sejarah itu kan terdiri atas 3 dimensi. Tidak hanya mempelajari masa lalu. Di sejarah jangan definisikan bahwa hanya mempelajari masa lalu, tetapi sejarah itu merupakan sebuah kesinambungan, ya. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, saya kira cukup di pembelajaran kita hari ini, ya. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan bisa dimengerti. Tugasnya yang tadi itu saya kasih waktu seminggu untuk dikerjakan. Terserah dikerjakan, mau ditulis tangan, mau diketik, ya. Silakan. Di materi kita hari ini tentang keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini saya kira cukup. Terus ikuti video pembelajaran Pak Guru, selalu diulang-ulang supaya dimengerti. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran berikutnya Pak Guru akan menjelaskan bagaimana sejarah itu sebagai ilmu, sejarah itu sebagai peristiwa, sejarah itu sebagai kisah, sejarah itu sebagai seni. Itu di pertemuan kita minggu yang akan datang. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, baik Pak Guru dan baik anak-anakku sekalian. Kita tetap di masa darurat ini, pembelajaran darurat masa COVID ini, kita selalu menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Pertama, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketika berkeluaran, menjaga jarak, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, ya. Dan 3 hal itu yang kita harus continue, artinya konsisten untuk selalu melakukan. Kita membantu pemerintah, ya. Dengan cara-cara itu kita bisa, ya, memutus mata rantai agar bangsa kita ini, bangsa yang kita cintai, ya, terhindar dari, ya, bahaya virus ini. Karena virus ini sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dan belum ada vaksinnya sampai saat ini. Cara yang paling efektif ya itu tadi. Oke, saya kira cukup dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.